Oke, mohon maaf break sebentar, kita santai-santai dulu karena tanggapan mengenai yang namanya hukum, bagaimana keadaan hukum tidak hanya dibahas di sini, tapi ada sebuah VT yang akan kita antarkan. Ya. Tadi bahas mengenai undang-undang rame banget ya. Karena memang penting sekali. Undang-undang itu selalu bikin rame. Kenapa? Karena undang-undang kalau nggak rame dianggap gagal. Kenapa? Saya punya hajat, undang-undang harus rame. Kalau nggak ada yang datang, berarti gagal. Ya, karena namanya undang-undang pasti rame ya. Ya. Undang-undang sepi berarti nggak ada temennya yang datang ya. Gagal berarti. Nih kita ada VT Yes. mengenai bagaimana sih hukum di Indonesia itu apa sudah adil atau belum? Karena Nah, menurut kita- Anda gimana? Hukum di Ya Indonesia? kita sebelum saya memberikan Apa? opini saya, Ya. kita lihat dulu Ini dia. masyarakat melihatnya seperti apa. Ini dia. Gak ada. Ano ako? Gimana? O. Ketika ditanya tentang Ya. penegakan hukum seperti apa masyarakat nggak ada jawaban yang keluar kecuali Ya. Kalau saya melihat itu saya bisa bukan menyimpulkan Apa? ya, setidak-tidaknya bisa melihat bahwa penegakan hukum masih Belum adil. rendah. Masih rendah. belum adil. Ini masih ya, Caca, apa jangan-jangan penegakan hukumnya masih au juga kayak Au Jawa Barat? juga. bisa ya. jadi masyarakat melihatnya seperti masyarakat ya, Ya. yang melihat. Artinya penegakan hukum belum Masih rendah. masih rendah. Berarti belum adil. Belum adil, masih adul. Oh iya, adul. Masih adul ya. Karena adul rendah ya. Ya itu. Artinya hal-hal seperti itu yang kita perlu tahu. Tapi mungkin beberapa sih, mungkin ada yang juga yang sudah paham seperti ini. Ini Banyak. kita bisa lihat nih, ini yang lain. Nah, kita ada yang lain. Apa yang enak? Loh, nggak bahaya tah? Ya kalau menurut saya kenapa kok kayak gitu? Nah, ini Ketika beberapa ditanya tanggapan ya. hukum apa yang cocok untuk koruptor? Koruptor. Masih belum bisa menjawab juga. Iya. Mungkin memang karena dia belum punya pengalaman korupsi ya. tapi begini, Kenapa? tapi ada perbedaannya. Banyak orang yang mengatakan Ya, koruptor ya. itu orang yang korupsi. Oke. Nah itu saya kira harus dibuang jauh-jauh. Kenapa? Karena tidak semua orang yang korupsi itu koruptor. Iya dong, harus pasti. enggak. Kenapa? Korupsi itu perilaku, koruptor itu sebutan. Oke. Ya kan? Iya. Bedanya apa? Tidak semua orang yang korupsi itu koruptor. Karena koruptor itu adalah orang yang korupsi dan tertangkap. Disebut koruptor. Oke. Bas. Ya kan? Dan Dia itu- melakukan praktek korupsi tapi belum tertangkap. Oke. Itu belum menyandang nama koruptor. Bisa jadi masih pejabat. Oke. Ya kan? Iya. Nah, itu hal Dan berbeda. ada beberapa mengenai korupsi ini beberapa lembaga bahkan lembaga-lembaga Menurut pemerintah. Anda, lembaga di Indonesia ini yang Ya. paling banyak koruptornya apa? Yang sudah terbukti. Ya kalau mendengar berita-berita di media massa ya kayak misal lembaga legislatif lah seperti kayak DPR. Enggak juga, itu subjektif. Atau kayak Itu subjektif. yudikatif. Mbak, secara fakta kalau Lembaga apa yang paling banyak koruptornya? itu lembaga pemasyarakatan. Oh iya. Oh, itu ada satu blok isinya koruptor semua. Itu harus kita waspada. Betul ya. Kita bakar lagi semangatnya nih. Yel-yelnya. Oke. Masih ingat nggak? Yel-yelnya masih Jadi ya. kalau apalan biasanya lupa. Santai aja ngasih semangat, Ya. jangan deg-degan ya. Ya oke. Coba Bar, ditarik lagi Bar teman-temannya Bar. Oke, yang dari Amin, kami persilakan. Yel-yelnya diberi semangat. Ngus. Yuk, 1, 2, Sebentar. apa? Yang lain kalau mau gabung boleh loh. Santai aja. Ya, kita fair ya. Karena kan politik riang gembira ya. Apa? Udah bahkan hafal juga. Silakan. Mbak, itu tadi mohon maaf. Itu kalau masih ada kegiatan mau jemur baju tadi. Diselesain dulu nggak apa-apa. Nggak harus datang juga. Cek lagi ya. Boleh ya, oke. Ayo dicek lagi. Anies Mohaimin. Anies Mohaimin. Anies Mohaimin. Cakep banget. Thank you. Dan langsung berikutnya.
Ya. Dari 02 Prabowo Gibran ya. Oke. Siap. Siapa? Oh ya ini. Komandan silakan. Joget gemoy ya, boleh? Mohon maaf. Joget sih boleh, tapi jangan sampai nanti ketika joget terus kita disuruh nyawer loh ya. Takutnya nanti gitu. Ya silakan, joget-joget aja. Mau pakai lagu? Atau mau pulang dulu sih, bebas. Nggak apa-apa. Ada speakernya, ada speaker itu ada di... Wah. Nggak apa-apa. Ini latihannya 3 minggu ini. Kalau... Awas nanti ya, udah kita kasih waktu kalau nggak kompak awas. Awas musiknya jangan sampai kugru. Ya, oke. Yuk. 2, ga. Kugru. Kugru. Oke mungkin, oke siap. Masuk, kampung tabrak masuk. Nah, dimatiin. Thank you. Tapi yang saya penasaran dari teks lagu itu yang pertama apa sih sebenarnya? Yang masuk apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Gitu dong. Apa? Yang masuk dari lagunya tadi, kampret masuk. Ya enggak? Bukan. Bukan apa ya? Tabrak masuk. Oh, tabrak masuk. Baru saya sekarang baru paham. Lagunya ternyata gitu tadi. Iya. Saya pikir lagunya bukan gitu. Tabrak masuk. Enggak, Gitu. saya pikir bukan gitu lagu. Apa? Bukan itu lagunya. Apa? Bapak mana? Enggak, bukan lah. Oke, silakan sekarang dari Ganjar Mahfud. Komandan, semangat komandan. Apa kabar, Bas? Panglima. Tiga. Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Udah. Iya. Iya. Sudah. Semangatnya sudah kita bakar, kita lanjutkan lagi. Diskusi menarik mengenai bagaimana hukum, HAM, kemudian juga penegakan demokrasi, pemberantasan korupsi, pelayanan publik dan juga kerukunan warga ya. Ya, kita akan lebih seru lagi, kita berada di sini, tapi jangan kemana-mana, kita nggak akan kemana-mana. Oke, tetap di debat Capres 2024. Dan pemirsa Anda menyaksikan ini adalah iring-iringan dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud yang baru saja berangkat dari Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat menuju ke kantor pemilihan umum yang berlokasi tidak jauh, masih di Menteng juga. Dan inilah adalah iring-iringan dari tim pemenangan nasional yang
akan menuju ke kantor pemilihan umum di Menteng, Jakarta Pusat. Tadi kami sudah menyaksikan rekan Camar Henda mengatakan bahwa semua dari pengurus tim pemenangan nasional dari mulai ketua tim dan juga wakil-wakil dari tim pemenangan nasional semua sudah bersiap dan hadir di sana, tentu saja para juru bicara. Tidak lupa pasangan calon capres dan cawapres nomor urut 3 juga ikut dalam iring-iringan ini akan menuju ke gedung KPU karena debat akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, sekitar 1 jam lagi. Dan pemirsa, kami akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.